Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syarifah Nur dari kelas 22 Pendidikan Biologi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tata cara kesantunan Melayu atau etika atau moral. Konsep kesantunan berbahasa bagi orang Melayu tidak dapat dipisahkan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Nilai-nilai ini sudah menjadi suatu cara hidup yang merangkumi semua tata cara dalam kehidupan orang Melayu, termasuklah berbahasa. Nilai-nilai Islam menjadi pengukur penentu terhadap kesantunan orang Melayu. Konsep kesantunan orang Melayu ialah perlakuan berbahasa dan bukan berbahasa yang dilakukan atas keikhlasan karena Allah. Jadi, konsep kesantunan orang Melayu melibatkan hubungan 3 penjuru, yakni melibatkan penjagaan hubungan antara manusia dengan Tuhan, serta memberatkan hubungan antara manusia dengan manusia, yaitu pendengaran. Kesantunan berbahasa telah berdarah daging menjadi lambang jati diri bangsa Melayu sejak dari zaman dahulu. Orang Melayu sudah sekian lama disinonimkan dengan kesantunan dalam berbahasa dan perlakuan. Jadi demi kelangsungan jati diri bangsa Melayu, yaitu unggul dan gemilang, semestinya setiap lapisan masyarakat terus menyemarakan penggunaan bahasa yang santun dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks sistem panggilan dalam keluarga masyarakat Melayu, aspek kesantunan merupakan antara perkara yang mesti ada karena masyarakat Melayu terkenal dengan budi bahasa yang sopan dan lemah lembut. Segala nasihat, teguran atau larangan seringkali tidak dilakukan secara langsung. Sebaliknya, bahasa berlapis digunakan agar orang yang menjadi sasaran tidak tersinggung dan diaibkan di hadapan halayak ramai. Sebenarnya semua orang sadar dan tahu tentang pentingnya berbahasa dan kesantunan terutama dalam bermasyarakat. Namun akhir-akhir ini faktor globalisasi yang melanda telah mengubah nilai dan pandangan hidup sehingga amalan berbudi bahasa semakin terkikis dalam masyarakat. Amalan dan penerapan budi bahasa dalam komunikasi, ucapan, pertuturan, atau panggilan, dalam perlakuan dan pergaulan dapat dipraktikkan dalam beberapa institusi, yakni yang pertama antara ibu, bapak, dan anak. Pada asasnya, ibu, bapak, atau keluarga merupakan orang pertama yang perlu menerapkan nilai berbudi bahasa sama ada secara formal atau tidak formal kepada anak-anaknya. Ibu bapak mendidik, membimbing, menegur anak supaya bertutur dengan baik, betul, bersopan, terpuji, saling menghormati. Hal ini demikian karena telah terbukti anak-anak yang dibesarkan dalam keluarga yang mengutamakan kesantunan dalam berbahasa biasanya akan menjadi individu yang bersopan serta berbudi bahasa. Begitulah pentingnya pembelajaran dari rumah dalam membentuk kepribadian yang unggul. Yaitu contohnya itu menumpuk rasa hormat menghormati kepada ibu bapak dengan panggilan mak, mama, ayah, abah digunakan. Namun begitu sejak lahir, akhir ini kata panggilan umi dan abi telah diambil dari bahasa Arab. Panggilan mami dan dedi pula diambil dari bahasa Inggris dan kata panggilan yang tersebut asimilasikan kepada masyarakat Melayu. Begitu juga rasa hormat kepada datu atau nenek. Kata panggilan atu, nenek, tu ayah, tu wan digunakan. Tutur kata anak-anak kepada ibu bapak hendaklah sopan, lembut dan penuh hormat dalam apapun keadaannya. Anak-anak tidak boleh sekali-kali berlaku dengan ibu bapak atau memanggil dengan nama mereka. Tanggung jawab memastikan anak-anak menggunakan bahasa yang santun terpikul di atas bahu ibu bapak, karena ibu bapak merupakan orang yang paling pertama yang mengajarkan cara berlaku bahasa yang bersopan santun. Pemupukan, penghayatan, dan penggunaan bahasa yang sopan dalam masyarakat hendaklah senantiasa ditekankan karena amalan ini menggambarkan budaya Melayu yang tinggi. Yang kedua, antara adik-beradik. Hubungan adik-beradik disusun oleh urutan kelahiran, dari anak yang sulung kepada yang tengah dan yang kepada yang bungsu. Yang muda mesti menghormati yang tua.
Adik mesti menghormati kakak dan abang dengan panggilan secara baik, yang biasanya dalam masyarakat. Contohnya itu bang, abang long, kak long, bangah, kak ngah, bangci, kak ci, adik untuk orang yang lebih muda. Setiap penuturan, pergaulan, dan kelakuan antara adik beradik perlulah sopan dan saling menghormati. Selain itu, apabila berinteraksi dengan orang yang lebih tua, mestilah menggunakan nada suara yang lembut dan kelakuan yang sopan. Namun begitu, masyarakat yang lebih muda tetap diberi peluang untuk memberi pandangan atau meluaskan perasaan tetap dalam keadaan sopan dan santun. Penggunaan kata ganti nama. Kesantunan berbahasa dalam sistem panggilan dalam keluarga masyarakat Melayu boleh dimanipulasi melalui beberapa bentuk dan penggunaan bahasa. Penggunaan kata ganti nama merupakan salah satu aspek penting dalam kesantunan berbahasa Melayu. Kata ganti nama merupakan antara bentuk bahasa digunakan oleh seseorang untuk memanggil orang yang mendengar atau diajak berbicara. Yang A, walau bagaimana. Selanjutnya itu perlakuan bahasa bukan verbal. Dalam interaksi keluarga dalam masyarakat Melayu, interaksi tidak selalu bergantung kepada pemilihan perkataan dan struktur ayat. Penekanan utama dalam konteks kesantunan berbahasa dalam penggunaan bahasa yang sesuai dalam berbahasa Melayu ialah cara perkataan atau frasa diucapkan dan seringkali disertai oleh gerakan badan yang melibatkan air muka, isyarat tangan, serta gaya dan kedudukan badan pihak yang bercakap. Anak-anak Melayu senantiasa diajarkan menggunakan tangan kanan untuk memegang makanan dan apabila memberi dan menerima sesuatu. Penggunaan tangan kiri hendaklah dielakkan. Memberi dan menerima sesuatu daripada seseorang dengan menggunakan tangan kiri ialah perbuatan tidak sopan dan tidak diajarkan dalam Islam. Jika seseorang itu terpaksa menuding kepada sesuatu pada saat bercakap atau berinteraksi, terutama dengan pihak yang lebih tua yang dihormati, dengan itu menunjukkan seseorang atau arah jari telunjuk tidak boleh digunakan. Lebih sopan jika ibu jari kanan digunakan. Dalam masyarakat Melayu, menuding dengan jari telunjuk dalam situasi tertentu boleh dianggap sebagai perbuatan meninggikan diri, yakni dalam pengertian mengarah atau memerintahkan pihak yang mendengar. Apabila seseorang itu harus di hadapan pihak yang lebih tua, yang lebih tinggi tarafnya, atau pihak yang lebih dihormati, seseorang itu hendaklah meminta izin terlebih dahulu dengan melafazkan ungkapan minta lalu atau tumpang lalu. Ucapan meminta izin ini boleh digantikan dengan perlakuan bukan verbal, antaranya menundukkan kepala dan membongkokkan badan sedikit ketika lalu sambil meluruskan tangan ke kanan. Perbuatan ini dianggap sopan dalam masyarakat. Sekian presentasi saya tentang tata cara kesantunan Melayu. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.